bekal. Adapun menyebut dengan orang bekal dan hanya wajib untuk bertuhi dalam bahagian bidang dan wajib untuk tabligh timur pasal kerana itu menyakitkan. Kemudian adapun pada bahagian jalur yang tak boleh jalurnya dan boleh dinyatakan darakat daripada kulit dan hanya wahir jalur tersebut oleh sesuatu diakhiri dimiyuk jalurnya hanya di golong di kulit asli katanya, maka yang hanya wajib untuk nakal. Kemudian kadang dia katanya orang dia tak mana, kadang anak jawab katanya lempar ataupun ada lagi yang hanya wajib untuk mengikuti dan bahkan mengotaklah atau yang akan melengketkan dan harus karena menyakitkan diri. Ini sama nol dia kata. Kemudian wajiblah dapat ini dimiyuk kulfa daripada alimit, iaitu ujung harta katanya ujung konten dan yang wajib untuk bertohi dan wajib maka kulfahnya wajib untuk nakal. Maka kerana kulfahnya memang harus dimusnahkan daripada tempat tersebut. Saat ini dirurus atau kulfahnya dan maka harus pakai kerana wajib untuk dihilangkan. Kemudian bab-bab itu yang kemudian mengu kedua pada kemudian kita hanya wajib untuk dapat kopi juga pada ini. Adapun menjauh kata wajib dapat otak kuau yang menyohang kopi kalau ini harus mana. Tapi kadang orangnya bawa alat lain yang kalau alat ke kemudian menyohang kopi yang ada. Kemudian bab masalah manusia mau dan istilah dan hanya wajib tetapi menurut nilai dan hukum itu hukum. Dengan pula mana pakai dengan i yang suci. Lagi yang kalau pegang dari ikut i yang dapat i yang mengubah apa tak mengubah dan mana kali kepada i yang suci. Walaupun mengubahnya dengan sebab benda yang nak pada katanya. Kadang dia katanya lele kalau mana-mana tu kaitan ini yang dapat dicegah. Tapi mana-mana ini yang nanti mana. Beda dengan pendapat satu ulama bahawa mengatakan menjawab ingin mengubah dengan benda yang dapat badan jalur yang berbunyi. Kemudian bab masalah manusia kata orang umum di mana yang kaji. Artinya hanya wajib yakin umumi. Apa umumi bab kulit kerata, bab kulit kerata dan kamu ada lagi. Sama wajib lagi masalah hukum. Mana boleh tu berdebat aku benar. Baik-baik. Kemudian bab masalah manusia baik mano yang sunat ataupun mano yang wajib dan bab khawatir dan mano disunatkan untuk baca bismillahirrahmanirrahim dan untuk terpengaruh kotoran ini sebelum mano baik kotorannya ada yang suci sebagai contoh mati dan edo ataupun kotorannya ada yang berarti sebagai contoh mati. Walaupun besar ada terpengaruh untuk akan dihero awak dalam mano tetapi juga kesunatkan si untuk terpengaruh walaupun ada mano itu lebih. Kemudian sebuah namanya liwitanya kesunatkan untuk atur ilmu. Maka mana supaya buku yang ada dalam tempat ini ada. Sehingga lupakan menjual tamano itu sehingga waktu itu tamano mengikuti itu yang payah ulang tamano. Maka kesunatkan oleh perkataan nantinya untuk tamak makah atau tak mengomongi ataupun dan spesial. Kemudian orang keduanya kesunatkan untuk tamu bersempurna. Maka bab manusia kesunatkan tamu karena Nabi berkumpul memakai seorang kemana nak berkumpul ini. Hadisnya yang diriwayat oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah. Dan kesunatkan bagi kita orang yang sedang mengumpulnya untuk dapur sertai umumnya hingga di mana. Artinya obat mau ke mana sampai dan turun untuk ini, tapi sertai umum hingga di mana. Sehingga banyak kata menghadap sebab tengok-tengok nama untuk kata menghadap yang disunatkan bagi kita untuk taulan lemah untuknya. Adapun pendapat Imam Al-Mahamini rahimahullah oleh beliau mengatakan disunatkan wudu cuma pada mana yang wajib. Adapun bab mana yang sunat kan hanya disunatkan. Cuma pendapat yang lain. Adapun pendapat yang kuat kuno mana yang sunat juga disunatkan untuk tamu. Kemudian yang dipegang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Allah dan yang lebih negatif dikatakan orang dalam wudu baik dapat dia khamrun. Artinya perkata wudu mana dalam wudu boleh. Cuma kata ini kita tu faham dua kaki. Padahal tak faham apa awak cakap di mana kedua kakinya. Maka dan hanya get lagi.
Sebab siangnya lagi namu bila kemudian kemudian bawa dalam. Adapun yang dimuatkan dalam kitab Imam Al-Bukhari rahimahullah yang riwayat hadisnya bahawa sebut hadis daripada Rasulullah disunatkan bagi beganyono untuk dapat khilaf dulu. Artinya awak tidak mempunyai perile takhah dua kaki, tapi tak ubah dua kakinya takhah itu untuk mana. Cuma pendapatnya hanya sore. Pendapat yang sore itu adalah yang dikuat oleh Imam Nawawi, yaitu tamu untuk ibu digelar bersempurna tamu untuk takhah itu lima kaki, kemudian bawa mana. Get teguh menyuarakan dalam iskal yang pertama di teguh muka halaman 20 halaman 70 qawluhu au ada'il muslim. Jadi pertanyaan yang pertama, ada il-ghuslinya di bangkrut surah ini kita. Tadi pada tunai mano. Saja tunai mano. Tunai nak di bangkrut. Artinya tunaian ke? Tunaikan mano tersebut. Tunaikan mano tersebut. Jadi deku setiap kalam yang disebutkan pada tempatnya harus sesuai lagi makna kalamnya. Lagi jauh tadi. Karena adanya gedulih dalam kitab fiqh berarti adanya bermakna syar'i. Apalagi yang tunai yang syar'i. Nanti ingat kewajiban makna tunai yang syar'i. Semayang tunai, gimana maknanya? Tunai semayang. Waktu tadi semayang, usalli fardhal isya'i arba'a raka'atin adaan. Gimana makna adanya? Ada yang syar'i. Takubur. Jadi mengerjakan. Kalau yang berlega mau ada yang bermakna. Maknanya itu orang yang manunan tadi ini dari mana orang yang manunan. Nah sama tunai mano mon tunai semayang. Sama. Berarti menjawab sama. Tunai semayang artinya fi'lul ibadah fi waqtihal mahdudi laha. Tabuh ibadah dalam waktunya yang telah ditentukan. Sehingga bila kabubut semayang di dua wate kagekun dengan semayang qadha. Pertanyaan kamu padaku, pukul na cuma mano yang qadha teku na tahu na qadha mano jenuh. Ini orang yang manunan yang disebut dengan tunai ini untuk lakukan perbuatan pada manunan. Yang kedua, tunai kan mono kabubut ibadat dalam wate. Wate manonya baca, na wate le mano. Menyolagi semayang na wate luhu mulai daripada zawal sampai jadi bayangan sesuatu itu misalnya. Kasama ubayang lebih biru yang kafe wate lebu. Sehingga bila kabubut di luar wate kebunan apa? Jika wate kekun saja dalam tunai mano, berarti manonya nawate. Nawate mano, panenek di wate. Menyona tunai artinya na apa dalam wate. Semua semayang aku menunjukkan orang ibadah aja. Mano jodoh nyo ibadat. Yang ke kabubut ibadat dalam wate. Yang perlu kamu dan yang berdebu. Pajan kita mau mati menujunya pajan api. Hingga menyoka api mati kekun mau dia belum jaga bawa semayang jaga bawa menuju.
Karena bunuh kapi wate, ayah lo kabo. Ada enan pun makna ni. Nyo makna lagi perbe temayang, lagi tunai perbe temayang. Get teguh. Dino bertanya tersambung dalam iskal yang kedua. Untuk iskal yang kedua, coba tentu baca bab Tengku Galon bab halaman 75 baris kedua dari Melayu. Bab masalah yang wajib dimusnahkan bunuh. Baris kedua li'annaha mustahiqatul izalah. 4. Pertanyaan kamu biu anda. Annanya itu dari mana? Huruf. Menyodalam ilmu nahu. Annanya kan berhuruf dalam mausul harfi. Banyak mausul harfi dibantah hari ini. Na isim mausul, na huruf mausul. Atau kadang takkan mausul harfi ada payah huruf masdari. Iban makmuful ni. Itu mentawi Huruf yang mentawi mentawikan mentawi. jumlah Jumlah yang naik dikuji mentawi. Menjadikan toh jumlah ni. Jadi annanya toh jumlah ni. Sebab kan mausul berhajat kepada silat. Betul lagi deku pegangannya silat jumlah di depannya ditakwilkan. Gimana cara ada takwil gimana? Li'annaha mustahiqatul izalah. Tawi kepada masdar. Iban jiun order tawi. Tawi ni order tawi iban jiun. Pulhi boleh tawi. Dan ingat contoh lain minggu dalam kitab Nahu karena wa an tasumu khairul lakum an termasuk dalam huruf masdari. Kita takwil an tasumu bertakwil kepada masdar. Kita betul ni an tasumu sawmukum khairul lakum. Ya betul. Dino bak matan li'annaha mustahiqatul izalah. Bagaimana jadinya setelah ditakwil? Istiqaqun yang takwil mustahiqatun atau hanya yang takwil? Gimana takwil hanya? Benar? Mustahiqatun yang takwil. Watalu tatawi iban ini. Iban dah baca. Baik mutalah yang Arab si. Li'annaha mustahiqatul izalah. Iban jadi setelah ditakwil. Ayo rakong dalam iskal yang berikutnya. Sekarang dibuka halaman 70 put. Sekarang dikalon pada matan yakni bi awwali maqsulin minal badan.
mausulin pu kalimat ifnya Semafor. nyo le kadang masdar mimi sebab namim ba awai ji Semafor. yakin ni semafon apa kira ke pegah menyo masdar mimi namim ba awai Mendek semafor nanti saya awak. tapi menyonya isem maf'ul dari pu kema PAD bagi bar Hari Imam tu wassalam, Rasulullah, Rasulullah. dari ghasala yausilu isem maf'ul dari pu ke mushtaq Semafor daripada fi'il mudhari' majhul. dari fi'il mudhari' yang majhul ci tunggu pegah cara mushtaq ni asalikan yusalu iban cara ni dia ke mausulun mausulin Pertama, kebawah mudhari' ni fi'il mudhari' pegah juga habis dah itu kebawah pada fi'il mudhari' kemudian kita memahami jadilah mausulin kemudian kita mahwaw karena dengan mahwaw kita mahwaw supaya duduk kepada yang bawah dan dalam bisa mahwaw. yang kaya ke mausulin yang mausulin yang kaya pegah ka mausulin Kau berbina harga saya juga baik. Kira kau pegang lagi waktu tu berbagai-bagai lah, bagai hak jadi je kau jika lah lupa Pun lupa ia pada filmnya kemudian kita memahami jadilah mausulin. Kemudian kita mahwaw supaya duduk pada mahwaw. akan kata mahwaw yang betul apa? Ku mausulin, ku mausulin le mausulin tambah waw, pakon kata mahwaw Karena menunjuki kepada semua Mara mimnya kaitu nyokit kepada semaf'ul. Lagi isim maf'ul wasan af'ala. Muf'alun ana waw isim maf'ul jadi. Terima kasih ucapkan kepada Tengku yang memegang nomor undian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tengku yang barusan turun dari pentas, beliau bernama Tengku Khairul Rijal bin Afifuddin. Beri tepuk tangan. Beliau berasal dari Gampung. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, berakhir sudah dua orang penampilan daripada cabang qiraatil kutub. Untuk selanjutnya kita akan menyaksikan dua peserta dari cabang musabaqah muhadharah, yaitu akan tampil dua orang peserta, yaitu Tengku yang memegang nomor undian 6 dan yang memegang nomor undian 7. Kepada peserta harap bersiap-siap. Petugas pentas disiapkan tempatnya.
Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita panggilkan saudara yang memegang nomor undian 6 dari cabang musabaqah muhadarah. Kami persilahkan, beri semangat penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa syara'a lana afdhalasy syara'i wal ahkam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi a'immatil a'lam. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Segenap puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Azza wa Jalla, yang mana oleh Allah telah memberikan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam. Allah Subhanahu wa taala menuntun kita kepada jalan yang diridhoinya dan telah mensyariatkan kepada kita semulia-mulia syariat. Salawat berangkaikan salam kita doakan pada Allah agar selalu dilimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan hidayatul ummah, sahibul qarar. Selanjutnya kepada para al dan sahabat beliau sekalian yang merupakan perahu penyelamat bagi umat di ketika Rasul telah wafat. Pula kepada tabi'in, tabi'in dan kepada alim ulama, baik itu ulama yang mutaqaddimin maupun ulama yang mutaakhirin, selaku lampu penerang di saat kita dalam kegelapan. Kata-kata ta'zim setinggi-tingginya kepada yang mulia Al-Mukarram Abu selaku penasihat hidayah Manhajul Fata beserta keluarga. Kata-kata ta'zim setinggi-tingginya kepada yang mulia ayahanda rohani kita bersama Al-Mukarram pimpinan dayah Manhajul Fata beserta keluarga. Kita doakan kepada Allah yang mulia Al-Mukarram Abu dan yang mulia Al-Mukarram pimpinan dayah Manhajul Fata beserta keluarga di tempat selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kepada Dewan Juri yang arif yang bijaksana yang nilai kami pada malam yang berbahagia ini, dan kepada seluruh Dewan Guru beserta santri sekalian, dan teristimewa pada hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
3 hari yang lalu saya melamar dan lamaran saya ditolak mentah-mentah. Ceritanya begini, saya melamar kerja di Bank Syariah Nusantara. Di interview, pertanyaan pertama, "Can you speak English?" Saya jawab, "Mbak, aku iki ora ngerti basa Thailand." Pertanyaan kedua, kali ini dalam bahasa Indonesia. "Bapak lulusan mana?" Saya jawab, "Saya lulusan Sekolah Dasar Negeri Langkunyek." Pertanyaan ketiga, "Bapak belajar ilmu perbankan dari mana?" Jawaban saya, "Neng, saya tidak mengerti masalah ilmu perbankan." Dan pertanyaan terakhir, "Jika Bapak tidak mengerti bahasa Inggris, pendidikan terakhir sekolah dasar, tidak paham masalah perbankan, kok berani sekali Bapak melamar kerja di sini?" Saya pun menjawab dengan pertanyaan, "Jika saya tidak layak bekerja di bank syariah karena saya tidak mempunyai pengetahuan perbankan, lalu bagaimana kalian berani sembahyang, puasa dan berhaji tanpa dasar ilmu pengetahuan agama?" CS, teller, manajer, semua tidak ada yang menjawab, tapi memanggil security. "Pak security, usir bapak ini, bilang sama dia kalau mau ceramah bukan di sini tempatnya." Oleh karena pada malam ini saya hadir di sini akan berceramah di tengah-tengah masyarakat yang bersedia untuk mendengar ceramah dengan topik beramal tanpa syariat berujung sesat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim untuk menjadikan syariat sebagai pedoman dalam kehidupan, sebagai tolak ukur atas setiap tindak tanduk dalam menjalani kehidupan ini. Karena kalau tidak, dia akan menjadi muslim abal-abal, muslim replika, covernya saja yang Islam, tapi isinya bertolak belakang dengan konsep ajaran Islam. Luarnya saja tanpa Islam, tapi dalamnya adalah syaitan. Maka setiap orang dan setiap kita, bahkan setiap muslim, diperintahkan oleh Allah untuk berpikir tentang perbuatan yang akan ia lakukan, tentang ucapan yang hendak ia ucapkan, tentang segala sesuatu yang hendak ia lakukan. Apakah itu akan memberikan manfaat dalam hidupnya? Apakah itu sesuai dengan konsep yang terdapat dalam syariat? Ataukah akan memberikan mudarat dalam hidupnya? Akan dapat menyesatkan dia? Dan untuk menghindari segala bentuk amalan yang dianggap bersalahan dalam agama atau syariat, maka juga barang mesti terlebih dahulu dia harus menguasai isi kandungan yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Karena kalau tidak, semua amal yang dilakukan sia-sia, yang dia lakukan akan sia-sia. Nilai ibadah yang pada dasarnya, apabila dilakukan sesuai dengan anjuran yang sudah dibawakan oleh Rasulullah, akan menjamin kebahagiaan, keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Tetapi bila tidak berlandaskan dengan syariat-syariat yang sudah dibawakan oleh beliau, kesesatanlah yang akan ia rasakan, dan akibatnya dapat menjauhi dia daripada kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Ayyuhal Walad mengingatkan kita, "Fayambaghi laka an yakuna qawluka wa fi'luka muwafiqan lisyar'i." Wahai anaknya, maka Anda seharusnya hendaknya kau timbang omonganmu, tindakanmu dan perbuatanmu itu sesuai dengan syariat, harus sesuai dengan ajaran-ajaran yang sudah dibawakan oleh Rasulullah setelah beliau mendapatkan wahyu melalui malaikat Jibril.
Idil ilmu wal amal bila tidak syar'i dhalal. Sebab yang namanya ilmu dan amal perbuatan yang dijalankan tanpa mengikuti syariat, yang dikerjakan tanpa mengikuti aturan-aturan agama yang telah disyariatkan, merupakan bentuk kesesatan. Meskipun kita punya ilmu pengetahuan, kemudian ilmu itu kita gunakan untuk mewujudkan dan meningkatkan kapasitas ketaatan, ketundukan pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika ketaatan yang kita lakukan baik dalam perbuatan maupun dalam bentuk ucapan, jika ucapan dan perbuatan itu kita lakukan, tapi kemudian kedua-duanya itu bertentangan dengan syariat atau bertentangan dengan ajaran yang sudah disampaikan, maka semua akan sia-sia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak orang yang menyangka bahwa banyak amal ibadah sudah mendapat jaminan untuk hari akhiratnya. Sekurang-kurangnya merupakan tanda kebenaran dan bukti kesalihan. Begitulah sering kita dengar. Dan itulah fenomena yang terjadi di kalangan kaum muslim. Dapat dibayangkan seseorang yang mempunyai amalan sebanyak pepesiran di pantai, akan tetapi setelah ditimbang dia bagaikan debu yang berterbang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbang. Ayat tersebut merupakan prinsip penting, merupakan cerminan dalam kehidupan kita. Karena segala amal ibadah yang dilakukan selalu dituntut agar mempunyai tempat rujukannya, yang juga harus sesuai dengan isi kandungan yang terdapat dalam agama atau syariat. Karena kalau tidak, semua amal yang dilakukan sia-sia. Walaupun dia sembahyang sampai dahinya hitam, bila tidak didasari ilmu dan beramal sesuai dengan syariat, tidak akan pernah ternilai sedikit pun di sisi Allah. Semua amal ibadahnya sesat dan sia-sia. Mengapa? Karena jauh-jauh hari Rasulullah SAW telah memberikan sinyal dalam sebuah hadis. Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa mengada-ngadakan, membuat perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada dalilnya, maka perbuatan atau amal tersebut tertolak. Hadis ini merupakan prinsip penting dalam agama Islam, terutama dalam perkara melakukan ibadah. Karena segala amal yang ditujukan untuk beribadah pada Allah dan guna mendekatkan diri kepadanya membutuhkan dalil. Jika ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, maka dikerjakan. Jika tidak, maka ia akan tertolak. Tidak pantas dikatakan bahwa itu adalah amal yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya kita sekarang ini hidup di dalam masa di mana dunia sudah sangat berantakan, kehancuran sudah merajalela, persaingan hidup semakin ketat, orang-orang rela menjual agamanya demi sebuah jabatan, harta dan kekayaan. Kebenaran bagaikan mutiara di dasar lautan. Ukuran akan sebuah kebahagiaan dilihat dari sisi keduniaannya. Yang punya jabatan, monggo. Yang gak punya, sama kebo lo kawan sorong. Inilah dunia kita hadapi sekarang ini, di mana angka keselamatan seseorang dari kehancuran dan kesesatan berada di bawah 10%. Dan yang menjadi solusi atas setiap permasalahan itu hanyalah dengan mengikuti Al-Quran dan syariat. Dan jalan satu-satunya untuk memahami Al-Quran dan beramal sesuai dengan syariat hanyalah dengan berguru kepada ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ulama.
Tanyakan pada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui, karena mereka lah yang paham makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran. Sebab Al-Quran bukanlah sesuatu yang dapat dipahami hanya dengan membaca terjemahan. Kita tidak tahu mana ayat nasikh dan mana ayat mansukh, mana ayat takwil dan lain sebagainya. Itu sebabnya seorang ulama besar Al-Imam An-Nawawi ketika satu hari santrinya datang dan bertanya, "Ya Syekh," kata santrinya ini, "kenapa? Tuan ini kan alim, bahrul ulum, muhaddis, musannaf daripada kitab-kitab besar. Mengapa tidak bikin mazhab sendiri saja?" Imam An-Nawawi dengan penuh tawadhu menjawab, "Maaf, saya lebih aman ikut jalurnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang hafal Quran, yang hafal ribuan hadis, yang paham caranya mengambil dalil dari ayat dan sunnah, tahu mana ayat nasikh dan mana ayat mansukh, ngerti maqbul dan mardudnya sebuah hadis, masih menganggap dirinya lebih aman ikuti Imam Asy-Syafi'i." Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dari ceramah singkat saya tadi, marilah kita petik beberapa kesimpulan. Pertama, jika manusia ingin bahagia, baik di dunia maupun di akhirat, maka dia harus menjadikan Al-Quran dan syariat sebagai referensi, sebagai pedoman dalam setiap aspek kehidupan. Yang kedua, jalan satu-satunya untuk memahami Al-Quran dan beramal sesuai dengan syariat hanyalah dengan berguru kepada ulama. Oleh karena demikian, selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, apalagi adik-adik yang baru menjejaki usia remaja, diberikan kesempatan oleh Allah untuk menuntut ilmu agama, mempelajari kalamnya untuk mengkaji tafsir Al-Quran. Pergunakan kesempatan itu dengan sebaik-baik mungkin agar kita selamat dari segala fitnah baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita semua termasuk dalam orang-orang yang diridhoi jalan hidupnya oleh Allah. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri semangat penonton. Tengku yang baru saja turun dari pentas, beliau ini bernama Tengku Muhammad Fahri bin Syukri. Beliau berasal dari Kampung Langkunyet dengan judul pidato "Beramal tanpa syariat berujung sesat". Baiklah, untuk selanjutnya kita panggilkan saudara yang memegang nomor undian 7 dari Jabal Mukabarah. Dipersilahkan, beri sambutan yang semangat penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hassa awliya'ahu bihidayatil ummah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الشفيع المشفع في يوم القيامة وعلى آله وأصحابه الذين فازوا بالسلامة. أما بعد فيا أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله. Sebelum kata-kata terangkai menjadi sebuah kalimat,
lampiran hikmah terhimpun menjadi satu kesimpulan. Tiada kata-kata yang lebih pantas untuk kita ucapkan selain memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian rahmat dan sejahtera, marilah sama-sama kita doakan agar selalu dicurahkan kepada seorang Nabi yang merupakan sahibul syafa'ah, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pula kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian, kepada tabi'in, tabi'in, dan kepada alim ulama yang ahlu sunnah wal jamaah selaku misbahul tulam. Ta'zim wal ikraman kami setinggi-tingginya kepada yang mulia Al-Mukarram Abu selaku penasihat hidayah Manhajul Fata beserta keluarga di tempat. Pula ta'zim wal ikraman kami setinggi-tingginya kepada ayahanda rahmi kita bersama Al-Mukarram pimpinan dayah Manhajul Fata beserta keluarga di tempat. Kita berdoa kepada Allah semoga yang mulia Al-Mukarram Abu dan yang mulia Al-Mukarram pimpinan dayah Manhajul Fata beserta keluarga selalu dalam kesehatan dan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata-kata penghormatan saya kepada seluruh dewan guru beserta santri sekalian, juga mencukupi kepada seluruh peserta dan yang istimewa kepada seluruh dewan juri yang menilai kami pada malam yang berbahagia ini. Pula yang terakhir dan istimewa kepada seluruh hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat yang mulia. Tentu kita kenal dengan seorang Nabi, seorang Rasul yang paling mulia dan tinggi martabatnya di sisi Allah. Juga merupakan salah satu Nabi yang paling banyak cobaan dan rintangan dalam memperjuangkan agama Allah. Akan tetapi, betapa besarnya cobaan dan rintangan yang dilalui, dia tetap selalu mengingat umatnya, baik itu di dunia maupun di hari akhirat nanti. Siapakah beliau? Dialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat patutlah bagi kita umat untuk memperingati hari kelahirannya. Tidak sanggup melakukan dengan cara yang megah dan meriah, tempuh saja jalan yang paling mudah, yaitu dengan bersalawat kepadanya. Sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah, bahkan tanpa disadari, salawat yang selalu tercurah kepada beliau manfaatnya kembali kepada kita sendiri. Salah satunya ialah memperoleh syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan yang singkat ini, izinkan saya menyampaikan sedikit tentang ukiran hikmah yang saya rangkum dalam satu judul salawat cara ampuh memperoleh syafaat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan perintah daripada Sang Khaliq kepada makhluk. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan segala malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang mengaku dirinya beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, bersalawatmu kepadanya, sallu ala nabi. Bersalawat kepada Rasulullah
dikaitkan dengan iman. Dikarenakan sebahagian daripada tanda-tanda orang yang beriman ialah orang yang bersalawat di saat dituturkan namanya baginda Nabiul A'zam. Berarti jika seorang manusia ketika mendengar sebutan nama beliau tetapi dia tidak mengucapkan salawat, maka dia telah kehilangan salah satu daripada tanda-tanda orang yang beriman. Dan bukan hanya itu saja, bersalawat juga merupakan bukti cinta kita kepada Nabi, penghormatan kita selaku umat. Dan bersalawat juga merupakan wasail agar mendapat kecintaan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang tercantum dalam satu hadis, ana habibullah ta'ala wal musalli alayya habibi. Saya ini kecintaan Allah, kata Nabi, sedangkan orang yang bersalawat ia adalah kekasihku. Faman arada an yakuna habiba, baru siapa yang ingin memperoleh atau ingin mendapatkan kecintaan daripada Rasulullah, falyuqsid min salati ala habibi, maka hendak memperbanyak ia akan bersalawat kepada Habibullah. Sebab orang yang dicintai oleh Nabi bukanlah orang yang banyak tinggal, bukan juga orang yang banyak uang, tinggi jabatan ataupun kedudukan. Akan tetapi orang yang disukai oleh baginda Nabi adalah orang yang selalu mengingatnya dan bersalawat kepadanya. Saudara hadirin, para muta'allim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang salawat. Salawat adalah satu cara yang paling ampuh untuk mendapatkan syafaat. Baik itu syafaat di dunia maupun syafaat di hari akhirat nantinya. Sebagaimana Abi Hamil Al-Ghazwaini pernah menceritakan di dalam kitab Mufidul Ulum wa Mubidul Humum, pada suatu hari seorang laki-laki pergi musafir dengan anaknya. Kemudian di tengah-tengah perjalanan meninggallah sang ayah tersebut. Dan pada ketika itu tiba-tiba berubahlah kepada sang ayah dan wajahnya dari wujud manusia menjadi bentuk seekor babi. Maka menangislah anak tersebut sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ia pun tertidur. Kemudian ia mendengar seseorang berkata di dalam tidurnya. Apa kata orang tersebut? Dia memberitahu kepada sang anak penyebab berubah wujud kepada ayahnya. Orang itu pun berkata, penyebab berubah wujud dan kepada ayahmu dikarenakan pada masa hidupnya beliau selalu makan makanan yang riba. Akan tetapi sekarang kepada dan wajah ayahnya sudah kembali seperti semula karena mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab beliau di saat mendengar nama baginda Rasul, ia selalu mengucapkan salawat kepadanya. Cuma dengan bersalawat saja seorang laki-laki tersebut memperoleh syafaat daripada baginda Rasul Mustafa. Maka coba kita bayangkan, kalau di dunia saja mendapatkan syafaat dengan bersalawat, apalagi di hari akhir nanti yang memang tempat memberikan syafaat dan memperoleh syafaat. Seorang guru memberikan syafaat kepada muridnya dan anak mendapatkan syafaat daripada orang tuanya. Begitu pada syafaat di hari akhirat. Tetapi syafaat yang paling besar hanyalah syafaat daripada baginda Rasul Habibullah. Salah satunya adalah dapat meminum air sungai milik baginda Nabi. Tak semua orang memperoleh ayat tersebut, hanyalah kepada orang-orang yang tertentu, seperti halnya orang yang sering bersalawat kepadanya. Sebagaimana Hasan Al-Basri pernah berkata, man arada an yashruba bil ka'sil awfa min hawbil Mustafa, baru siapa yang ingin memperoleh atau ingin mendapatkan kecintaan daripada Rasulullah, falyuqsil min salati al habibi,
Man arada an yashruba bil ka'sil awfa min haudil Mustafa. Barang siapa yang ingin meminum secangkir air daripada sungai baginda Nabi Mustafa, falyaqul Allahumma salli ala Muhammad. Maka hendak berkata ia, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Dari hadis tersebut kita dapat memahami yang bahawa cara ataupun kunci untuk mendapatkan ayat tersebut itulah dengan bersalawat, bukan diperoleh dengan uang. Sebagaimana yang kita lakukan di dunia, perlu air harus ada uang, mau pakaian juga dengan uang. Bukan cuma itu, buang air saja pakai uang. Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Kalau enggak percaya, nak saja di sendiri di masjid umum, pasti ada selesai di situ buang air kecil 2.000. Padahal kualitasnya sangat jauh berbeda. Warnanya yang begitu putih, lebih putih daripada susu. Baunya sangatlah harum, melebihi harum daripada miski. Tiada bandingan dengan air yang ada di dunia yang fana ini. Maka sangat beruntunglah orang-orang yang mendapatkan syafaat berupa air sungai milik baginda Nabi. Mereka tidak akan merasakan haus selama-lama dan mereka adalah calon penghuni syurga. Dewan juri yang saya muliakan, hadirin wal hadirat yang sedia, sudah sangat terbukti yang bahawa dengan bersalawat sangat mudah bagi kita untuk memperoleh syafaat daripada baginda Nabi. Tetapi entah kenapa manusia ini tetap malas dalam mengerjakannya. Selepas solat langsung kabur, seperti ada hewan buas yang mengantar dari belakang. Dibilang aku mendengarkan salawat, bukan iblis tetapi manusia. Padahal yang namanya manusia punya hati, punya akal dan berkira yang jelas, tapi juga tidak mau mengucapkan salawat. Maka orang yang seperti inilah yang sangat hina di pandangan Allah dan Rasulnya. Orang yang paling rendah di dunia melebihi orang kaya yang bakhil. Karena Nabi pernah bersabda, Inna abkhalan nas man dzukirtu 'inda falam yusalli 'alayya. Manusia yang paling bakhil ialah orang-orang yang namaku disebutkan di sisinya, kata Nabi, tetapi ia tidak bersalawat. Hadirin wal hadirat yang saya cintai dan hakim yang saya hormati. Oleh karena itu, selagi nyawa masih dikandung badan, nikmat Allah masih dicurahkan kepada kita semuanya. Mari dengar dan amalkan bila ada kesempatan. Sedikit nasihat berupa kesimpulan, yaitu bersalawat merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai tanda bahawa kita orang beriman, cinta dan menghormati Nabi rahmatan lil alam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat nikmat kesanggupan yang Allah curahkan masih ada, pergunakan untuk mengucapkan satu kata sedikit dan sebentar tapi bermanfaat, ialah bersalawat kepada Rasulul Mustafa. Sebab dengan bersalawat kecintaan Nabi kita peroleh dan juga merupakan salah satu cara yang paling ampuh untuk mendapatkan syafaat daripada beliau, baik itu syafaat di dunia maupun syafaat di hari akhirat yang kekalnya. Janganlah kamu manusia menjadi makhluk yang paling bakhil, hina dan rendah di pandangan Allah, begitu pun di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan membuat jiwa kita bangkit untuk merayakan hari kelahiran Nabi dengan berbagai macam cara. Maka dengan demikian, kecintaan dan syafaatnya akan menandai kita di dunia, terlebih lagi di hari akhirat yang kekal abadi. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Tunku Shibran Malisi bin Bakhtiar. Beliau berasal dari Kampung Lugu dengan judul pidato Salawat Cara Ampuh Memperoleh Syafaat.
Dengan demikian, berakhirlah acara musabaqah muhadarah pada malam hari ini. Untuk selanjutnya, kita akan menyaksikan musabaqah cerdas cermat ataupun as-saqafiyah tingkat tajhiziyah yang nantinya akan diikuti oleh 4 regu dari kelas tajhizi kelas 1 A, B, C, dan D. Sebelum kita memanggilkan para peserta dan sembari kita menunggu persiapan pentas dan persiapan Dewan Hakim, kami mintakan kepada perwakilan masing-masing dari regu A, B, C, dan D dari kelas tajhizi untuk menghadap Dewan Hakim untuk kita nyocok amplop soal kepada masing-masing juru bicara dari regu A, B, C, dan D. Kamu persilahkan dengan segala hormat. Regular ya. Ke bebok ah atau demak. Dari na Erwin C Iregu C Sarizal 4 atau demak D jadi Anas D betul rumah ya cok lepas ni cok ni dah buka cok mentok mak lah dah kau buka lah Anas pas soal ya. Pas ni keraguan merasaan merasaan tadi merasaan 2 C
Oh, ada benda. Ada tengah. Oh, ada benda ni. Baiklah. Langsung saja kita panggilkan Rebu A akan diisi oleh Tengku Zikri Febrian bin Muhammad Yusuf Mansur. Beliau berasal dari Kampung Denau. Yang kedua ditemani oleh Tengku Muhammad Nazawi bin Saiful Bahri. Beliau berasal dari Pati Aceh Jaya. Yang ketiga ditemani oleh Tengku Muhammad Firdaus. Beliau berasal dari Gaju Aceh Besar. Kepada saudara-saudara yang telah kami sebutkan nama untuk segera menempati meja regu A, dipersilahkan. Untuk regu B, pertama sekali akan ditunggangi oleh Tengku Syahrizal bin Syarifuddin. Beliau berasal dari Kampung Lam. Yang kedua akan diisi oleh Tengku Fauzal Fikra bin Sa'dan. Beliau berasal dari Kampung Lamtado. Dan yang ketiga Tengku Muhammad Abrar bin Khairuddin. Beliau berasal dari Kampung Lamtune. Kepada saudara-saudara dipersilahkan untuk segera menempati regu B. Meja regu C akan ditempati oleh Tengku Erwin Suwandi bin Syarwani. Beliau berasal dari Kampung Denau. Yang kedua akan ditemani oleh Tengku Ahmad Sanji bin Muhammad Saleh. Beliau berasal dari Kampung Besuk. Dan yang ketiga ditemani oleh Tengku Ahmad Natasha. Beliau berasal dari Kampung Lamtado. Kepada saudara yang telah kami sebutkan nama untuk segera memasuki pentas dan menduduki meja regu C, dipersilahkan. Kemudian yang terakhir, meja regu D akan ditunggangi oleh Tengku Anas bin Abu Bakar. Beliau berasal dari Kampung Lampunya. Yang kedua ditemani oleh Tengku Syifran Malisi Lampunya bin Bashari. Kemudian yang ketiga
ditemani oleh Tengku Darwis Wardana bin Ridwan Hasan, beliau berasal dari Kampung Lamtado. Kepada tengku-tengku yang kaduh kamu bacakan nama untuk laju deik Pak Meja Rebudi. Beri semangatnya penonton. Dewan para peserta kasih ya. Ya. Dewan Hakim bersiap-siap. Untuk aturan mungkin pada malamnya hana kita ulang li. Aturan masih tetap berlaku seperti biasanya. Soal kepada regu A dan regu C, untuk soal yang kita juga hana ulang li. Mungkin memada lagi yang kaduh kamu pegah. Untuk aturan soal tutu yang kita yang hana kamu ulang li. Tapi untuk pembacaan soal taulang. Menempuh menyoku regu A. Soal pertama taulang 2 kali, soal kedua juga taulang 2 kali. Menyuka awak sisi hanya taulang di soal. Yang lagi. Jadi kepada masing-masing dari regu A, regu B sampai D, untuk nedengo soal begit, gagal fokus. Langsung bertanya tamau dalam pembacaan soal dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara musabaqah Al-Saqafiyah tingkat tajhiziyah grup 2 pada malam hari ini akan kita mulai. Sebelumnya kami ingin meminta kepada masing-masing regu untuk memperkenalkan diri Anda dan teman-teman di samping Anda. Dimulai dari regu A, kepada juru bicara dipersilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Tuan Siti Sebrian, nama Tengku yang Tuhan Tuan bernama Ahmad Daud, kemudian Tengku yang Tuhan Tuan yang bernama Muhammad Nazri. Adapun motor kepada malamnya, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moto yang sangat luar biasa. Wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, beri petunjuk ke kamu. Mudah-mudahan regu A mendapatkan petunjuk dari Allah untuk menjawab semua persoalan Dewan Hakim. Beri tepuk tangannya penonton. Dilanjutkan regu B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun nama ulun tuan adalah Syahrizal. Nama ulun tuan adalah Kota Fitra, dan nama tamping tengku yang ulun gawi ulun tuan adalah Muhammad. Adapun nama pada mananya Al-Ulya la turku bil huwaila. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Arab yang kedengarannya sangat tidak bisa dimengerti. Beri tepuk tangan penonton untuk regu B. Kita lanjutkan dengan perkenalan peserta dari regu C.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Tuan Suwandi. Adapun bulan kedua bernama Ahmad Taji, sedangkan yang dahulu bernama Ahmad Indonesia. Adapun moto kamu pada malamnya ialah man tabata nabata wa idza jadda wajada. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man sabat nabat to yang dekat timo. Mudah-mudahan tengku rekusi beri demi timo hinanda tu sabo. Beri tepuk tangannya penonton. Dilanjutkan kepada juru bicara dari Regu. Dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Tuan saya. Adapun nama sebelah Malaysia. Sedangkan tengku yang adalah bila Tuan yang tengku dari Surabaya. Adapun moto kamu pada malamnya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Laisa al-'ama qula as-su'al wa innama tamamul 'ama qula as-sukuti 'ala al-jahil. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Arabnya tidak terdeteksi. Tapi tidak mengapa, inilah calon-calon ulama yang di masa yang akan datang. Beri semangat yang penonton. Baiklah, kepada Regu A, Regu B, Regu C dan Regu D, dimohon sebelum terbaca soal, teteh bel dan mikrofon telah dengar tu. Kaji Regu A, bel. Ya, mikrofon. Regu B. Ya, Regu C. Baik. Nah, tu Regu C. Nah, Regu D. Lambat baca. Ya, terima kasih. Baiklah. Kepada Dewan Hakim yang membacakan soal, dipersilahkan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pembacaan soal untuk Regu A kami mulai. Soal yang pertama, syarat wudu jumlahnya ada 10. Tolong Tengku sebutkan 5 saja syarat wudu. Tolong Tengku sebutkan 5 saja syarat wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Islam, tangnya dan bersih daripada haid dan nifas, dan bersih daripada barang yang ditegah, dan bersih daripada barang yang ditegah, yang barang akan kepada kulit, dan adalah di atas anggota itu barang-barang yang benar, dan adalah di atas anggota itu barang-barang yang dapat diubah, yang barang akan nyai. Ya, baik. Jawaban sudah benar. 100 untuk Regu A. Dilanjutkan. Soal yang kedua. Apa sajakah 2 perkara yang menjadi syarat i'tikaf? Apa sajakah 2 perkara yang menjadi syarat i'tikaf? Bismillahirrahmanirrahim. Ini letaklah sikit. Ya, 100 untuk Regu A. Dilanjutkan. Soal yang ketiga, sebutkan 9 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang tergolong ke dalam sifat iftiqar. Sebutkan 9 sifat yang wajib bagi Allah yang tergolong ke dalam sifat iftiqar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Wahdaniyah, Qudrah, Iradah, Al-Muhayyah, Qul qadiran, qul muridan, qul aliman, qul hayyan.
Baik, jawaban Anda kami kunci. Baik, keputusan Dewan Hakim memberikan nilai kepada Rebua sebanyak 100. Beri tepuk tangan yang meriah penonton. Dilanjutkan soal berikutnya. Soal yang keempat. Oleh Jumhur Ahlus Sunnah wal Jamaah telah menetapkan bahwa segala nama dan sifat Allah Ta'ala merupakan tauqifiyah. Maka tidak boleh memberikan nama-nama kepada Allah menurut kemauan kita. Pertanyaannya, bagaimanakah bunyi bait matan jauharah yang menerangkan hal demikian? Kami ulang. Oleh Jumhur Ahlus Sunnah wal Jamaah telah menetapkan bahwa segala nama dan sifat Allah Ta'ala merupakan tauqifiyah. Maka tidak boleh memberikan nama-nama kepada Allah menurut kemauan kita. Pertanyaannya, bagaimanakah bunyi bait matan jauharah yang menerangkan hal demikian? Bismillahirrahmanirrahim. وعندنا أسماؤه العظيمة نرى صفات ذاته قديمة واختراعا أسماءه توقيفية نرى صفات فخر السمعية. Sebentar. Sesuai dengan pertanyaan teman-teman. Kami akan berbahas sesuai dengan pertanyaan. Baik, keputusan Dewan Hakim Rebua mendapatkan nilai 50. Perhatian, pakon gejuk nilai 50 karena oleh Rebua telah menambahkan satu bait yang tidak diminta oleh Dewan Hakim. Jawaban yang tepat, wa khatira an asmahu tauqifiyah kada sifatu fahfadhis sam'iyah. Karena peserta menambah satu bait di atasnya, wa indana asma'uhul 'azimah kada sifatu dzatihi qadimah. Penalti gara-gara bertambah tambah bait dikurangi 50. Ada hana bertambah berutuh. Gara-gara bertambah ya 50 benar. Jadi nu dengar soal begitu, kita nyong saboh na jauh. Menyo kita nyong dua boh baru nak dua boh. Karena aturan main ji, apabila jawaban ditambah tidak seperti yang diminta oleh Dewan Hakim, maka akan dipotong nilainya menurut penambahan yang pertama. Karena pertama taboh, jawaban pi taboh, ukur 50. Untuk mana ukur habis? Baik, bisa dimengerti para peserta, kita lanjutkan. Soal yang kelima. Bacakan ta'rif mubtada sesuai dengan yang termaktub di dalam kitab Matan Al-Ajurumiyah. Bacakan ta'rif mubtada sesuai dengan yang termaktub di dalam kitab Matan Al-Ajurumiyah. Bismillahirrahmanirrahim.
100 untuk regu A. Dilanjutkan. Soal yang ke-6. Berapakah jumlah sahabat dari kalangan laki-laki yang hijrah ke negeri Habasyah pada kali kedua? Berapakah jumlah sahabat dari kalangan laki-laki yang hijrah ke negeri Habasyah pada kali kedua? Bismillahirrahmanirrahim. Regu C. Duduk ya. 50 untuk Tengku Muhammad Sanji. Soal dilanjutkan. Soal yang ke-7. Pada tahun hijrah yang keberapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Hafsah binti Umar? Pada tahun hijrah yang keberapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Hafsah binti Umar? Bismillahirrahmanirrahim. Pada tahun yang ke-hijrah. Iya, tepat 100 untuk regu A. Dilanjutkan. Soal yang ke-8. Bagaimanakah pengertian dari muta'addi? Bagaimanakah pengertian dari muta'addi? Bismillahirrahmanirrahim. Maitajawaz bi'al fa'il ila maqali bihi. Iya, 100 lagi tambahkan untuk regu A. Soal yang selanjutnya. Soal yang ke-9. Iri dengki adalah sifat yang sangat tidak pantas bagi seorang mukmin. Berbeda halnya dengan sifat cemburu ataupun ghibthah. Coba Tengku ta'rifkan dengan benar sifat ghibthah ini. Coba Tengku ta'rifkan dengan benar sifat ghibthah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rasuli wal hasbi ala kita. Regu C. Bismillahirrahmanirrahim. Taman min lima bil ghaib. Iya, 50 untuk regu C. Soal terakhir. Soal ke-10. Pada contoh bima unzil, ini termasuk salah satu dari pembahagian mad far'i. Huruf mad bertemu dengan hamzah di awal kalimat yang lain. Mad apakah itu? Pada contoh bima anzala, ini termasuk salah satu dari pembahagian mad far'i. Huruf mad bertemu dengan hamzah di awal kalimat yang lain. Mad apakah itu? Bismillahirrahmanirrahim. Man aril sukun. Regu C dipersilahkan. Iya, rezeki anak soleh. Terima kasih. 50 untuk regu C. Dilanjutkan untuk pembacaan kepada regu B. Tapi sebelumnya, marilah sama-sama kita melihat rezeki masing-masing dari regu A, regu B, regu C, dan regu D. Untuk babak penyisihan jatah regu A, mereka berhasil mengumpulkan nilai sebanyak 650. Sementara regu B masih berada di posisi 0. Dan regu C merumpok rezeki, merumpok tentu 50. Dan regu D juga masih 0. Tenang, saudara-saudara semua akan mendapatkan giliran untuk menjawab semua pertanyaan. Untuk berikutnya, kita mohon kepada regu A untuk bersiap-siap. Begitu pula untuk Dewan Hakim bersiap-siap.
Karena Gino ketanyo akan ketanyo tamau dalam soal jatah regu B. Dewan Hakim yang membacakan soal kami persilahkan. Soal yang pertama untuk regu B. Ada 6 hewan yang tidak dihormatkan dalam agama. Tolong Tengku sebutkan. Ada 6 hewan yang tidak dihormatkan dalam agama. Tolong Tengku sebutkan. Regu D kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Urut dina sembahyang, dina muhsan, murtad, kafir yang harbi, ada berbubur. Oke, karena naga tebu saya baguno, maka jawaban anda tepat diberikan nilai untuk regu C. Mohon maaf, regu D sebanyak 50. Beri tepuk tangan yang meriah penonton. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya untuk regu B. Dipersilahkan. Soal yang kedua. Sebutkan 3 syarat wajib zakat pada suruh ataupun biji-bijian. Sebutkan 3 syarat wajib zakat pada suruh ataupun biji-bijian. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama bahwa nada zuru itu yang dimulakan daripada al-adab. Yang kedua, nada zuru itu makanan pokok antaranya. Dan yang ketiga, rodisa. Iya, 100 untuk regu B. Semangatnya penonton. Iya, kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Soal yang ketiga. Segala sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala terbagi kepada 4, yakni nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Pertanyaannya, mana sajakah sifat-sifat yang tergolong ke dalam sifat salbiyah? Soal kami ulang. Segala sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala terbagi kepada 4, yakni nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Pertanyaannya, mana sajakah sifat-sifat yang tergolong ke dalam sifat salbiyah? Bismillahirrahmanirrahim. Qidam baqa muhalafatuhu ta'ala al-hawadis, qiyamu ta'ala binafsihi wahdatnya. Iya, 100 untuk regu B. Dilanjutkan. Soal yang keempat. I'tiqad 50 yang wajib diyakini oleh setiap mukmin seluruhnya berhimpun dalam 2 kalimah syahadat. Sebutkan Lailatul Jauharah yang menjelaskan hal demikian. I'tiqad 50 yang wajib diyakini oleh setiap mukmin seluruhnya berhimpun dalam 2 kalimah syahadat. Sebutkan Lailatul Jauharah yang menjelaskan hal demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jami'ul ma'na alladhi taqarrara syahadatal islami qadrahan. Iya, baik, 100 untuk regu B. Dipersilahkan. Soal yang kelima. Sebutkan 5 tanda nasab yang termaktub dalam kitab Al-Ajrumiyah. Sebutkan 5 tanda nasab yang termaktub dalam kitab Al-Ajrumiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatah alaih kasrah ia dan waktu. Iya, lagi-lagi 100 untuk regu B. Dilanjutkan. Soal yang kelima. Siapakah nama paman Nabi yang ikut memperbaharui Ka'bah bersama tokoh Quraisy?
Siapakah nama paman Nabi yang ikut memperbaharui Ka'bah bersama tokoh Quraisy? Sayyidina Abbas. 100. Dilanjutkan soal berikutnya. Soal yang ketujuh. Berapakah jumlah pasukan kaum muslimin yang ikut bersama Rasulullah dalam perang Badar Kubra? Berapakah jumlah pasukan kaum muslimin yang ikut bersama Rasulullah dalam perang Badar Kubra? Bismillahirrahmanirrahim. Lahatul Muqtarum. Rebusi. Bismillahirrahmanirrahim. Lahatul Muqtarum. Ya, tepat 50 untuk Rebusi. Dilanjutkan. Soal yang ke-8. Fi'il sulasi mazid dari bab infial berfaedah mutawa'ah. Bagaimanakah yang dikatakan dengan mutawa'ah? Bagaimanakah yang dikatakan dengan mutawa'ah? Bismillahirrahmanirrahim. Usul asli syaitan al-khair yang ta'ani. 100 untuk regu B. Soal dilanjutkan. Soal yang ke-9. Seorang insan haruslah bersikap adil, baik itu adil terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. Pertanyaan kami, bagaimanakah pengertian adil? Bagaimanakah pengertian adil? Bismillahirrahmanirrahim. At-tawassutu fil umuri wa syarru fi ala wifqi sanimati. Iya, lagi tambahkan 100 untuk regu B. Soal yang terakhir. Soal yang ke-10. Kalimat sya'a kemudian juga ji'a merupakan dua contoh di mana huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Mad apakah yang timbul pada dua contoh tersebut? Kalimat sya'a kemudian juga ji'a merupakan dua contoh di mana huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Mad apakah yang timbul pada dua contoh tersebut? Mat asli. Ya, regu C. Mat wajib. Iya, 50 untuk regu C. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, Dewan Hakim yang berbahagia. Hasil perolehan untuk sementara waktu. Regu A masih bertahan di 650. Regu B yang memimpin untuk saat ini dengan perolehan nilai 700 dan regu C 250, sedangkan regu D karena 50. Untuk selanjutnya kami mohon kepada regu C untuk bersiap-siap dan fokus mendengarkan persoalan Dewan Hakim. Baik, kita mulai pembacaan soal untuk regu C. Dewan Hakim dipersilahkan. Soal yang pertama. Syarat sembahyang ada 8. Sebutkan satu persatu. Syarat sembahyang ada 8. Sebutkan satu persatu. Suci pada waktu hadat, suci pada diri, pada badan, pada kepala, pada depan. Menuntut orang, menghadap kiblat, menuntut tidak pada sembahyang, dan mewakil dan membawa kegiatan sesuatu daripada sembahyang dan sunnah. Jangan menjauhi segera yang menjaga sembahyang. Karena ada buku yang buku dari regu C, regu D, maka kepada regu D kamu cuma nilai auto. 100 untuk mohon maaf, regu C. Tengku ada tunjuk jawapan, sampai lagi icip berapa. Betul-betul baju.
nanti mendengar toh yang betul, toh yang salah. Punya lagi deku baca tanya agak terburu-buru. Bisa dipahami Regusi? Boleh tunjuk jawapan pelan-pelan. Anak negara, Dewan Hakim hana rukuh nilai dekat maju. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Soal yang kedua. Sebutkan 2 jenis buah-buahan yang wajib untuk dizakati. Sebutkan 2 jenis buah-buahan yang wajib untuk dikeluarkan zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, 100 untuk Regusi. Dilanjutkan. Soal yang ketiga. Sebutkanlah 7 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala yang tergolong ke dalam sifat ma'nawiyah. Sebutkanlah 7 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala yang tergolong ke dalam sifat ma'nawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ta'ala qadiran, qauluhu ta'ala muridan, qauluhu ta'ala hayyan, qauluhu ta'ala aliman, qauluhu ta'ala basiran, qauluhu ta'ala sami'an, qauluhu ta'ala mutakallim. Iya, 100 untuk Regusi. Dilanjutkan. Soal yang keempat. Bagaimanakah bunyi bait matan jauharah yang menyatakan bahwa kita wajib meyakini Al-Quran bukan huruf? Bagaimanakah bunyi bait matan jauharah yang menyatakan bahwa kita wajib meyakini Al-Quran bukan huruf? Nazzilil Qur'an ay kalama anil hudusi waqtaril tiqam. 100 untuk Regusi. Dilanjutkan. Soal yang kelima. Isim yang marfu ada 7. Sebutkan satu persatu. Isim yang marfu ada 7. Sebutkan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'il, fa'il, mubtada, khabar, isim kana, khabar inna, dan tabi' bagi marfu. Iya, 100 untuk Regusi. Dilanjutkan. Soal yang keenam. Siapa sajakah 2 orang yang menyusui Nabi setelah ibundanya? Siapa sajakah 2 orang yang menyusui Nabi setelah ibundanya? Bismillahirrahmanirrahim. Suhaibah Al-Adiyah dan Halimatul Sa'diyah. Iya, 100 untuk Regusi. Diteruskan. Soal yang ketujuh. Siapakah nama ketua munafik yang memfitnah Sayyidah Aisyah dengan menyebarkan berita bohong? Siapakah nama ketua munafik yang memfitnah Sayyidah Aisyah dengan menyebarkan berita bohong? Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah bin Ubay. Iya, tepat lagi. 100 untuk Regusi. Dilanjutkan. Bina Mahmus terbagi kepada 3. Sebutkan ketiga pembagian tersebut. Bina Mahmus terbagi kepada 3. Sebutkan ketiga pembagian tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Mahmud Bar, Mahmud Ain, Mahmud. Iya, kamu betul. 100 untuk Regusi. Dilanjutkan. Soal yang ke-9. Salah satu daripada sifat-sifat yang mulia adalah iffah. Bagaimanakah ta'rif iffah? Bismillahirrahmanirrahim. Sifat min nafsi takuwa al-muharramati wa dzati syahawati. Iya, lagi tambahkan 100 untuk Regusi. Dilanjutkan soal yang terakhir. Soal yang ke-10. Al-Haqqah dan Waladhdallin merupakan 2 contoh dari mad latin mutsaqqal kalimi. Berapakah kadar panjangnya? Al-Haqqah dan Waladhdallin